Tanggal 10 Agustus 2025 menjadi titik penting yang menegaskan bahwa perang Rusia-Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pada hari itu, Rusia melancarkan gelombang serangan udara dan drone ke berbagai wilayah Ukraina, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di kota-kota yang jauh dari garis depan. Sebagai respons, Ukraina melaksanakan operasi drone jarak jauh yang mencapai kilang minyak di Saratov, wilayah Rusia. Kedua peristiwa ini memperlihatkan pola baru dalam konflik, pertempuran yang semakin menjangkau target strategis di dalam wilayah lawan. Di Zaporizhia, 3 orang tewas dan 1 lainnya terluka akibat serangan udara. Di Donetsk, 2 warga sipil meninggal dunia. Kherson mengalami insiden tragis ketika sebuah bus sipil diserang drone, menewaskan 2 orang dan melukai 16 lainnya. Tak lama setelah itu, ketika aparat keamanan melakukan evakuasi, serangan kedua terjadi, melukai 3 perwira polisi. Di Odessa, 3 orang tewas karena ranjau laut di pantai terlarang. Serangan juga dilaporkan di Nikopol dan Vasilivka yang kembali menimbulkan korban. Rangkaian ini menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya menargetkan instalasi militer, tetapi juga memukul area sipil yang sensitif, memengaruhi psikologi masyarakat. Ukraina mengeksekusi operasi drone jarak jauh yang menembus pertahanan udara Rusia. Sasaran utamanya adalah sebuah kilang minyak di Saratov yang diduga terkait dengan industri energi besar Rusia. Serangan tersebut memicu ledakan dan kebakaran besar, menewaskan 1 orang dan melukai beberapa lainnya. Fasilitas industri dan apartemen di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Meski Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menembak jatuh 121 drone Ukraina, termasuk 8 yang mengarah ke Saratov. Fakta bahwa fasilitas strategis di dalam negeri Rusia bisa terkena serangan memperlihatkan kemajuan kemampuan operasional Ukraina. Negara-negara barat merespons dengan memperkuat jalur bantuan militer. Jerman mengirim 5 sistem pertahanan udara Patriot untuk memperkuat perlindungan Ukraina. Uni Eropa mengaktifkan inisiatif European Sky Shield, melibatkan patroli jet tempur F-16, Gripen, Rafale, dan Eurofighter. Rencana Readiness 2030 senilai 800 miliar euro disiapkan untuk memperkuat infrastruktur pertahanan Eropa. Belanda, Denmark, Norwegia, dan Swedia mengalokasikan ratusan juta euro untuk membeli senjata, amunisi, dan komponen pertahanan udara. Langkah ini menandakan bahwa bagi Barat, perang ini bukan hanya konflik regional, tetapi juga bagian dari keamanan kolektif Eropa. Di ranah ekonomi, Uni Eropa memberlakukan paket sanksi ke-18 yang memutus impor minyak olahan Rusia dan menurunkan batas harga minyak menjadi $47.60 per barel. Larangan transfer teknologi yang berpotensi digunakan untuk militer diperluas. Amerika Serikat mengesahkan Sanctioning Russia Act of 2025, membuka jalan bagi tarif hingga 500% terhadap energi Rusia. Presiden Donald Trump bahkan mengancam tarif tinggi terhadap negara seperti India dan China jika tidak mengurangi pembelian minyak Rusia. Tekanan ekonomi ini bertujuan mempersempit sumber pendanaan perang Rusia.
8 negara Nordik dan Baltik, yaitu Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Latvia, Lituania, Norwegia, dan Swedia, mengeluarkan pernyataan bersama mendukung penuh Ukraina dan menolak segala bentuk perubahan perbatasan melalui kekerasan. Menjelang pertemuan Donald Trump dan Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus, pemimpin Eropa menegaskan bahwa Ukraina harus dilibatkan dalam setiap pembicaraan damai. Tekanan diplomatik ini dirancang untuk mencegah kesepakatan yang mengorbankan kedaulatan Ukraina demi kompromi politik jangka pendek. Serangan pada 10 Agustus memperlihatkan bahwa perang telah berubah bentuk. Pertempuran kini meluas ke serangan timbal balik lintas perbatasan dengan fokus pada infrastruktur vital seperti energi dan transportasi. Rusia tampaknya berusaha melemahkan kemampuan bertahan Ukraina dengan menghantam fasilitas sipil dan militer sekaligus. Ukraina, di sisi lain, mencoba mengirim pesan bahwa wilayah Rusia pun tidak kebal dari serangan presisi. Perang ini semakin mengandalkan teknologi drone dan rudal jarak jauh, diiringi dengan strategi psikologis untuk memengaruhi opini publik dan moral lawan. Bagi negara-negara Barat, peristiwa ini memperkuat urgensi pengiriman sistem pertahanan udara, memperluas latihan militer gabungan, dan mempertahankan tekanan ekonomi. Diplomasi tetap berjalan, tetapi kecil, kemungkinan menghasilkan gencatan senjata dalam waktu dekat tanpa perubahan signifikan di medan tempur. Sementara itu, Rusia tampaknya akan mempertahankan strategi tekanan berkelanjutan, berharap dapat memaksa negosiasi dalam posisi yang menguntungkan. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.